Assalamualaikum, perkenalkan saya Intan Kemala Husna dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NPM 25041080110012. Di sini saya dari kelompok 5. Di sini saya bakal ngebahas tentang logam dan penggunaannya. Dari tema tersebut kami mengambil judul tentang bioletching. Nah, seiring dengan meningkatnya permintaan tembaga, ketersediaan biji berkadar tinggi semakin menurun. Kondisi ini menyebabkan pengolahan biji berkadar rendah kurang ekonomis apabila menggunakan metode konvensional. Selain itu, proses pirometalurgi membutuhkan energi yang sangat besar dan dinilai tidak efisien untuk biji dengan kadar di bawah 0,5%. Oleh karena itu, diperlukan alternatif teknologi lebih efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan. Salah satu teknologi berkembang adalah bioletching yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk melarutkan logam dari biji. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menjelaskan alasan perlunya perkembangan teknologi baru dalam pengolahan biji berkadar rendah, menguraikan prinsip dasar bioletching serta peran mikroorganisme dalam proses pelarutan logam, yang menunjukkan keunggulan bioletching dibandingkan metode ekstraksi konvensional, serta memberikan gambaran mengenai potensi penerapan teknologi bioletching. Ada yang tahu nggak sih atau ada yang pernah dengar nggak sih apa itu bioletching? Nah, di sini saya bakal ngejelasin apa itu bioletching. Jadi, pengertian bioletching dalam bidang pertambangan merupakan suatu proses ekstraksi logam yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme seperti bakteri atau jamur untuk melarutkan dan mengambil logam berharga dari biji berkadar rendah. Proses ini menjadi alternatif karena mampu bekerja pada kondisi yang tidak memerlukan energi tinggi seperti pada metode konvensional. Jadi, untuk situasi dan permasalahan saat ini, ketersediaan biji tembaga berkadar tinggi semakin menipis. Akibatnya, industri pertambangan harus mulai mengolah biji berkadar rendah serta limbah tambang. Namun, metode pengolahan konvensional seperti pirometalurgi dinilai kurang ekonomis untuk biji dengan kadar di bawah 0,5% karena membutuhkan energi dan biaya yang sangat besar. Selain itu, masih banyak timbunan tailing dan batuan sisa tambang yang sebenarnya mengandung tembaga, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal dengan cara tradisional. Oleh karena itu, industri pertambangan dituntut untuk mencari teknologi alternatif yang lebih murah, efisien, dan ramah lingkungan, guna untuk memenuhi kebutuhan tembaga global yang harus meningkat. Nah, menurut data dan informasi, grafik menunjukkan tren peningkatan konsentrasi Cu selama proses bioletching dari hari ke-1 hingga hari ke-30. Terlihat bahwa konsentrasi Cu terus meningkat seiring bertambahnya waktu proses. Hal ini menandakan bahwa proses bioletching berjalan secara efektif, di mana mikroorganisme berperan aktif dalam melarutkan logam Cu dari biji. Semakin lama waktu proses berlangsung, semakin besar jumlah Cu yang berhasil diekstraksi ke dalam larutan. Di sini, saya bakal ngejelasin tentang analisis kasus. Pada analisis ini, proses bioletching ditinjau dari dua aspek, yaitu yang pertama, analisis teoritis, dan yang kedua adalah hasil analisis data. Secara teoritis, pelarutan logam Cu terjadi melalui reaksi redoks di mana ion Fe3 berperan dalam melarutkan mineral Cu. Selanjutnya, mikroorganisme mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ untuk memperoleh energi, sehingga proses pelarutan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kondisi pH yang rendah serta nilai ORP yang tinggi turut mendukung keberlangsungan reaksi bioletching. Dari sisi kinetika, laju reaksi menunjukkan pola awal yang terlambat, kemudian meningkat pada tahap pertengahan, dan kembali melambat di akhir proses. Berdasarkan analisis data, konsentrasi Cu mengalami peningkatan dari hari ke-1 hingga hari ke-30, yang menunjukkan bahwa proses bioletching berjalan secara efektif. Peningkatan konsentrasi terbesar terjadi rentang hari ke-10 hingga hari ke-20. Menjelang hari ke-30, kurva mulai melandai, yang mengindikasi bahwa jumlah logam yang tersisa untuk dilarutkan semakin berkurang. Secara keseluruhan, peningkatan konsentrasi Cu berkaitan erat dengan aktivitas mikroorganisme yang mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+, sehingga mempercepat proses pelarutan Cu dari mineral.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bioleaching merupakan metode efektif untuk mengekstraksi CO dan menunjukkan pola konsisten dengan teori reaksi redoks serta pertumbuhan mikroorganisme. Setelah itu ada solusi dan rekomendasi. Pada bagian ini disampaikan solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam pengolahan biji berkadar rendah. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penerapan metode bioleaching dengan memanfaatkan bakteri yang terbukti mampu menurunkan biaya ekstraksi sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Metode ini juga efektif untuk material dengan kadar logam yang relatif rendah. Dari sisi implementasi, tahap awal meliputi studi karakteristik biji dan analisis kelayakan. Selanjutnya dilakukan uji laboratorium untuk mengoptimalkan kondisi proses seperti pH rendah, suhu, aerasi, dan nutrisi bakteri. Setelah itu, proses dapat ditingkatkan ke skala pilot melalui heap leaching atau tank leaching dengan pemantauan parameter pH, EH, dan kandungan logam terlarut. Tahap ini mencakup proses recovery logam dari larutan serta pengolahan limbah melalui netralisasi cairan asam dan penanganan tiling. Kesimpulan: berdasarkan rangkuman dan temuan utama, proses bioleaching terbukti efektif dalam peningkatan perolehan logam dengan tingkat recovery mencapai 67% dalam waktu 90 hari. Proses berlangsung stabil pada kondisi pH 1,8 hingga 2,0 dengan ORP sekitar 680 mV serta menunjukkan kinetika terbentuk sigmoid dengan laju maksimum 0,8% per hari. Keberhasilan proses sangat dipengaruhi oleh waktu retensi, rasio Fe3+ atau Fe2+ dengan populasi bakteri. Dari sisi ekonomi, metode ini dinilai sangat layak dengan payback period 8 bulan dan international rate of return sebesar 285%. Selain itu, bioleaching memberikan dampak lingkungan yang lebih baik karena energi lebih rendah dan emisi gas yang minimal. Untuk penerapan skala penuh, diperlukan pengujian melalui pilot plant, sistem monitoring real time, peningkatan kualitas SDM, serta optimasi bakteri lokal. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.